Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay, sekali lagi, tapi adik-adiknya aja ya. Apa kabarnya hari ini? Oke, semoga adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Nah adik-adik, masih ingat gak sih nama kakak siapa? Iya, nama kakak Risa. Nah kalau kita udah ketemu kayak gini nih, online kayak gini, berarti kita sekarang mau ngapain adik-adik? Iya, mau ibadah sekolah minggu. Siapa yang udah siap untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini? Angkat tangannya. Iya, kakak yakin adik-adik sekolah minggu udah siap untuk memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Untuk membuka ibadah kita pada hari ini, yuk kita nyanyikan lagu Yesus Namamu yang Termanis. Kita memuji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan lagu Yesus siap untuk memulai ibadah pada hari ini. Walaupun kita masih online ya adik-adik, tapi supaya kita lebih erat lagi imannya satu sama lain, supaya hati kita semakin satu dengan yang lainnya, yuk kita mau angkat pujian, satukanlah hati kami, supaya kita beribadahnya juga semakin erat adik-adik dengan teman-teman kita yang berada di rumah. Yuk kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng dengan sukacita dan semangat ya. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Sukacita.
marilah kita dengarkan hukum Taurat yang tertulis dari titah ke-5 sampai dengan ke-10. Titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Oke, sekarang kakak mau tanya, kira-kira di sini siapa ya yang happy atau bahagia menjadi anak Tuhan? Angkat tangannya. Iya, kakak yakin adik-adik sekolah minggu semuanya pada happy, pada senang menjadi anak Tuhan. Untuk itu kita mau angkat satu pujian, happy ya ya ya, happy ya ya ya, aku senang jadi anak Tuhan. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Bareng ya adik-adik. Sukacita. Kasih setia Tuhan itu mungkin gak sih beranjak atau bergoyang? Enggak ya, kasih setia Tuhan itu selalu mengalir dalam hati kita, selalu tetap gak pernah bergoyang, gak pernah beranjak. Sama seperti lagu yang mau kita nyanyikan, yaitu biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Oke, gerakan dan Kak Clarissa. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun
Siapa yang sedang merasakan sukacita? Angkat tangannya. Iya. Nah, kira-kira sukacita adik-adik itu berasal dari mana? Berasal dari mainan yang banyak kah? Berasal dari uang jajan yang banyak kah? Enggak ya, sukacita kita itu berasal dari Tuhan. Sama seperti lagu Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Nah, sukacitanya kita itu datang dari Tuhan, mengalir dalam hidup kita, mengalir di hati kita. Yuk kita angkat lagu pujian tersebut, kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Tuhan Yesus, sukacita, semangat ya adik-adik. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, terus juga siapin hati pikiran kita dan juga telinganya ya adik-adik, supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh abang dan kakak sekolah minggunya boleh adik-adik dengarkan dengan baik dan juga boleh dipahami. Nah, untuk itu kita mau angkat satu pujian, Ku Berikan Syukurku. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan sikap baik. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku.
Mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau telah memberkati puji-pujian kami Tuhan, dan setiap puji-pujian yang kami nyanyikan Tuhan boleh menjadi kesenangan bagi hati-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa Engkau siapkan hati adik-adik sekolah minggu Tuhan, supaya dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan dapat dipahami oleh adik-adik sekolah minggu juga Tuhan Yesus. Kau berkati juga Tuhan kakak dan abang sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bela Bapak setiap firman yang keluar dari mulut kakak dan abang sekolah minggu itu semuanya berasal daripada-Mu saja Bapa, dan boleh menjadi kesukaan juga bagi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pastinya sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay, iya. Ketemu lagi dengan Kakak Poibe di sini adik-adik. Hai. Nah, adik-adik, Kakak Poibe mau kasih tunjuk gambar ke adik-adik tentang tumbuhan yang terawat dan tumbuhan yang tidak terawat. Nah, adik-adik, ini adalah gambar tumbuhan yang terawat adik-adik. Nah, terus ada pohon yang cantik, yang indah, yang bersih, sama bisa bermain ayunan adik-adik. Nah, kalau yang satu lagi adalah gambar pohon yang tidak, atau gambar tumbuh-tumbuhan yang tidak terawat. Wah, jelek ya adik-adik ya? Iya. Nah, tadi adik-adik sudah lihat gambar tumbuh-tumbuhan mana yang terawat dan mana yang tidak terawat. Coba adik-adik perhatikan lagi. Kalau tadi gambar pohon yang terawat itu kelihatannya gimana ya adik-adik? Iya, cantik, segar, sejuk. Terus kalau biasanya pohon terawat itu kita bisa pakai main adik-adik, bisa main ayunan, terus bisa duduk-duduk santai. Rasanya gimana? Segar, sejuk. Terus pohon juga berfungsi untuk melindungi kita dari kebanjiran. Nah, tapi kalau pohonnya rusak, tidak terawat, tidak bisa lagi bermain ayunan, tidak bisa lagi kita duduk-duduk berteduh dari panasnya matahari. Terus pasti ada banjir karena tidak bisa menahan air yang banyak. Nah, adik-adik, kenapa sih kita hari ini belajarnya tentang tumbuh-tumbuhan Kak Poibe? Oke, tema minggu ini adalah temanya rusaknya tumbuhan, yang diambil dari ayat firman Tuhan, yaitu Yunus 4 ayat 6 sampai dengan 8. Nah, adik-adik, tumbuh-tumbuhan tadi yang adik-adik lihat itu, apakah adik-adik bisa buat? Apakah adik-adik bisa membuat daun-daunnya yang cantik atau pohonnya sepaling tinggi? Nah, tidak bisa ya kan? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang menciptakan tanaman itu. Kita tidak bisa adik-adik. Itu karena Tuhan Yesus sangat hebat. Nah, cerita dari kehebatan Tuhan Yesus itu juga diceritakan dalam kisah cerita Pak Yunus. Wah, siapa ya Pak Yunus? Ada yang tahu adik-adik? Itu tuh yang ada di dalam perut ikan. Iya, berapa hari adik-adik? Iya, betul. Iya, itu adik-adik 3 hari Pak Yunus ada di dalam perut ikan. Tapi kita tidak cerita tentang Pak Yunus yang di dalam perut ikan. Kita cerita tentang kisah Pak Yunus yang lainnya. Nah, kisah Pak Yunus, kisahnya ini yang ada hubungannya dengan Kakak Poibe yang cerita di awal tentang tumbuhan atau tanaman yang terawat dan tidak terawat. Jadi, suatu ketika Tuhan Yesus menumbuhkan sebuah pohon yang namanya
pohon jarak. Coba adik-adik ulangi, pohon apa namanya? Pohon jarak. Iya, pohon ini digunakan untuk berteduh dari panasnya matahari adik-adik. Saat pohon jarak itu tumbuh, Pak Yunus sangat senang. Coba kalau ekspresi senang gimana ya? Senyum. Iya, seperti gambar yang ini adik-adik. Dia sangat bahagia, sangat senang karena pohon itu bertumbuh dan ada tempat untuk berteduh dari panasnya matahari adik-adik. Namun ternyata pohon jarak itu tidak bertahan lama adik-adik. Suatu malam hari, Tuhan Yesus mendatangkan seekor ulat untuk memakan daun-daun pohon jarak itu. Esok harinya saat matahari terbit, Pak Yunus merasakan panas karena pohon jarak yang tumbuh itu daunnya sekarang menjadi layu. Dan Pak Yunus menjadi sedih karena pohon yang disayanginya itu rusak adik-adik karena dimakan ulat tadi. Coba ekspresi sedih gimana ya adik-adik? Seperti gambar ini. Iya, dia sedih karena pohon jarak yang disayanginya itu rusak dimakan ulat. Nah, adik-adik, begitu juga tadi kakak POIB kasih unjuk gambar pertama yang pohon terawat dan tidak terawat. Kalau pohonnya terawat, kita bisa gunakan tempat kita bermain, tempat kita berteduh dari panasnya matahari, terus kita bisa merasakan angin segar, kita bisa main ayunan. Tapi kalau pohonnya rusak, nggak bisa digunakan apa-apa lagi, nggak bisa berteduh, nggak bisa main ayunan, terus nggak bisa kita merasakan udara segar lagi. Nah, karena itu kakak POIB mau kasih tahu ke adik-adik nih, supaya pohon ataupun tanaman yang dekat rumah, di depan rumah, ataupun tumbuhan-tumbuhan yang lainnya terawat dan terus bertumbuh, kita harus apa adik-adik? Kita harus merawatnya, kita harus menyiram, kita harus menjaganya, kita nggak boleh tebang sembarangan. Terus kita harus bersihkan yang ranting-rantingnya yang udah layu-layu, kita harus buang. Juga kita harus jaga ya adik-adik. Nah, salah satunya kita juga harus membuang sampah pada tempatnya supaya nggak terjadi kebanjiran pada saat hujan deras. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita harus merawat tumbuh-tumbuhan adik-adik, kita harus menjaganya, kita harus memeliharanya dengan baik supaya tumbuhannya tidak rusak seperti temanya minggu ini. Temanya rusaknya tumbuhan. Nah, supaya tidak rusak kita harus jaga. Kalau rusak kita nggak bisa bermain lagi, kita nggak bisa menghirup udara yang segar lagi adik-adik. Begitu ya firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik mengerti dan memahaminya dan adik-adik lakukan setiap hari. Boleh nanti dengan bantuin mama menyiram tanaman depan rumah, membersihkan ranting-ranting yang sudah layu, terus membuang sampah pada tempatnya ya adik-adik ya. Oke adik-adik, untuk kreativitasnya kita main tebak gambar ya adik-adik. Nanti kakak POIB kasih unjuk gambarnya, nanti adik-adik yang menjawabnya. Oke adik-adik, kita mulai ya. Nah adik-adik, ini gambar apa ya? Iya betul, gambar pohon mangga. Coba satu lagi, gambar apa ini? Iya, ini gambar pohon rambutan. Terus satu lagi. Ada yang tahu? Iya, gambar pohon durian. Oke. Nah, adik-adik juga bisa praktekin di rumah bagaimana cara merawat tanaman. Contohnya, kalau ada tanaman di pekarangan rumah, di depan rumah, adik-adik membantu mama papanya untuk menyiram tanaman, membuang ranting-ranting yang udah layu dan rusak. Tidak tarik-tarik bunganya, tidak tarik-tarik daunnya, tapi kita harus menjaga dan merawatnya.
Dan juga membuang sampah dengan tempatnya. Jangan membuang sampah dengan sembarangan adik-adik, harus ke tempatnya. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik mengerti dan memahami. Adik-adik, sebelum kita selesai mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hari-hari yang indah Tuhan kasih kepada kami. Bapa yang baik, kami juga Bapa sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Kiranya berikan hikmat pengetahuan datang daripada Engkau Tuhan, agar apa yang kami dengar itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajari juga Tuhan kami untuk bisa merawat tanaman Bapa, bisa menjaga tanaman agar tidak dimakan ulat ataupun tidak rusak Tuhan, agar kami boleh juga bermain di bawah pohon, boleh bermain ayunan, dan juga tidak terjadi banjir ya Bapa. Ajar kami untuk selalu dengar-dengar akan firman-Mu dan juga dengar-dengar akan orang tua. Tuhan Yesus yang baik, kami juga Bapa akan melakukan kegiatan kami setelah ini Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan jagai kami, dan Tuhan lindungi kami ya Bapa. Dan apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga baik dosa. Kiranya ampuni Tuhan dosa kami agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Nah, adik-adik, tadi kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang akan mau tanya dulu, tema kita minggu ini apa adik-adik? Iya, rusaknya tumbuhan. Jadi firman Tuhan minggu ini mengingatkan dan mengajarkan kita supaya kita tidak merusak tumbuhan ya adik-adik, atau kita harus menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita, khususnya firman Tuhan pada hari ini yaitu tumbuhan. Karena apa adik-adik? Ketika kita merawat ataupun merusak tumbuhan yang Tuhan ciptakan, Tuhan pasti akan melihat ya adik-adik. Dan ketika adik-adik merawat tumbuhannya, Tuhan pasti akan senang. Ketika adik-adik merusak tumbuhannya, pasti Tuhan akan sedih. Karena apa? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nah, sama seperti respon firman yang akan kita nyanyikan pada saat ini, yaitu mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Sukacita sungguh ya adik-adik. Oke, sama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali dari awal ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekarang kita mau persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Nanti dikumpulkan melalui mama dan papanya, dan nanti mama papanya bisa memberikan persembahannya ke gereja. Dan sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkat satu pujian, yaitu betapa hatiku berterima kasih Yesus. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Kita mau mengumpulkan persembahan kita sambil kita mengangkat pujian betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku
puji-pujian yang kita nyanyikan boleh menjadi sukacita bagi adik-adik, dan firman Tuhan yang disampaikan oleh abang dan kakak sekolah minggu boleh adik-adik pahami dan juga boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Bapa setiap puji-pujian dan juga firman Tuhan yang disampaikan oleh abang dan kakak sekolah minggu dan juga disampaikan oleh adik-adik sekolah minggu Tuhan, boleh menjadi kesenangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Bapa setiap firman yang didengarkan oleh adik-adik sekolah minggu itu boleh dipahami dan juga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, sehingga firman-Mu yang tidak hanya didengarkan tapi boleh dilakukan juga Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati juga Tuhan aktivitas kami selanjutnya Bapa. Engkau yang berkati Tuhan, lindungi kami Tuhan, jagai kami Tuhan, apapun yang akan kami lakukan selanjutnya Tuhan, Engkau yang selalu melingkupi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelumnya Tuhan mohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sungai sukacitamu